Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai yang sudah memasuki tahap akhir, yaitu proses penyemprotan hama dan proses penyemprotan parfum, kemudian pembuatan pakan dan penebaran racun tikus yang akan kami lakukan nanti. Nah, saudaraku yang saya hormati, sebelum kami melaksanakan on perdana pada RBW ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudaraku semua, para petani walet dimanapun saudara berada, yaitu teknik melembabkan RB binaan kita tanpa takut akan terserang jamur, ya. Saudaraku yang saya hormati, kami dalam proses melembabkan RB binaan kami itu hanya menggunakan baskom seperti ini, ya. Hanya menggunakan baskom, kami tidak menggunakan mesin kabut, ya. Kenapa saudaraku yang saya hormati? Karena mesin kabut itu dapat menyebabkan papan sirip kita berjamur, ya. Mengapa demikian? Karena mesin kabut itu embunnya sangat halus dan terbang naik ke area papan sirip, ya. Nah, kenapa bisa berjamur? Karena embunnya itu sangat halus dan naik ke area papan sirip, kemudian membasahi papan sirip kita, ya. Mesin kabut ini dikendalikan oleh timer, ya. Sedangkan timer itu tidak tahu apakah papan sirip kita ini masih basah atau sudah kering. Pada saat tiba masanya akan mengeluarkan embun lagi, ya. Tapi kalau kita menggunakan baskom, saudaraku, proses penguapannya itu terkontrol, ya. Alam yang mengontrol proses penguapan yang terjadi di dalam RBW kita, ya. Dimana ketika terjadi suhu panas, maka akan terjadi proses penguapan, ya. Dan apabila di dalam RBW kita suhunya dingin atau stabil, maka akan mengurangi proses penguapan. Dan itu prinsip, ya. Itu prinsip. Nanti terjadi proses penguapan ketika suhu panas itu terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah terjadi proses penguapan, maka uapnya itu akan naik ke papan sirip untuk melembabkan telur walet kita dan melembabkan sarang walet kita. Nah, seperti itu, ya. Kalau misalnya kita menggunakan baskom, sekali lagi proses penguapannya itu terkontrol, ya. Dan baskom ini biasanya di umur 3 bulan itu belum habis setengah baskom, ya. Tapi diusahakan, saudaraku, setiap perawatan per 3 bulan kalau belum melaksanakan panen, dan per 4 bulan kalau sudah melaksanakan panen, baskomnya diisi, ya, agar supaya terjadi sirkulasi proses penguapan yang secara terus-menerus, ya, tidak sampai baskomnya habis. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku yang saya hormati, RB binaan kami ini mulai kami bina sejak proses pembuatan pondasi sampai pada malam hari ini persiapan on perdana, ya. Itu kami bina, dan insya Allah setiap 3 bulan kami akan lakukan pengecekan, ya, per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Kita akan mempelajari bagaimana perkembangan RB binaan kita setelah kita lakukan on perdana, dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai seorang teknisi, ya. Karena kalau kita hanya sekedar datang mengerjakan kemudian langsung meninggalkan RB binaan kita,
di situ kita tidak ada tanggung jawab. Tidak semua RBW binaan itu di pengecekan perdana itu langsung berisi, ya. Tapi bagaimana caranya kita bertanggung jawab, memikirkan hal-hal apa yang kurang ketika RBW binaan kita mengalami atau ada masalah, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, air di dalam RBW itu sangat penting, ya. Kenapa? Silakan Bapak Ibu melihat, ya. Silakan Bapak Ibu melihat mesin penetas telur, ya. Ada hangat, dan hangat itu ada lampu, ya, untuk penghangat, dan ada air di bawahnya untuk melembabkan cangkang telur, ya. Tetapi kalau di dalam RBW saudaraku, fungsi air itu ada dua. Yang pertama adalah melembabkan cangkang telur, kemudian melembabkan sarang walet kita, ya. Ciri-ciri sarang walet ketika kurang lembab, biasanya sarang walet itu akan seakan-akan tercabut, ya, pada bagian bawah antara papan sirip dengan sarang. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada sarang yang seakan-akan ingin tercabut dari papan sirip, berarti RBW kita itu atau RBW binaan kita itu kurang lembab, itu ditambah air, ya. Nah, seperti ini. Air ini bukan untuk mendinginkan saudaraku. Kenapa bisa demikian? Air ini menyimpan, ya. Ketika terjadi suhu panas, maka air ini akan ikut menjadi panas. Nah, silakan Bapak Ibu melihat pada saat kita masak air, ya, kita naikkan air di kompor, air itu akan berubah menjadi panas karena mengikuti suhu terekstrim yang ada di sekelilingnya, ya. Sama halnya ketika air itu dimasukkan ke dalam kulkas, air itu akan berubah menjadi beku. Nah, itu disebabkan karena air itu menyimpan, ya. Air itu menyimpan suhu yang ada di sekitarnya, ya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap baskom sudah banyak tapi ventilasi kurang, suhu di dalam RBW-nya itu akan dingin. Tidak, saudaraku, ya. Karena air ini tidak mendinginkan RBW. Nah, seperti itu. Kenapa kita menggunakan baskom? Agar supaya ketika pada malam hari suhu dingin yang diserap itu tidak menyatu mengeluarkan suhu dingin yang ekstrim, ya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan bak air yang airnya banyak, ya. Ketika pada malam hari suhu dingin, maka air itu akan menyerap hawa dingin dan memantulkan ke ruang inap, sehingga ruang inap kita suhunya kelewat dingin. Sedangkan Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa telur burung walet itu membutuhkan kehangatan, ya. Jadi di dalam RBW sebenarnya itu butuh kehangatan, ya. Yang penting tidak panas, ya. Makanya kita menggunakan pipa ventilasi sebanyak ini agar suhu itu tidak meningkat menjadi panas. Ketika ada hembusan angin, maka hawa panas itu akan terdorong keluar sehingga suhu tetap stabil di dalam RBW binaan kita, ya. Nah, seperti inilah ruang inap yang kami ciptakan di dalam RBW binaan kami, ya. Dan untuk tata ruang secara lengkap RBW binaan kami ini silahkan lihat pada video kami sebelumnya. Di situ kami sudah kupas tuntas cara melakukan pemasangan suara tarik, cara mengerjakan tata ruang pada RBW binaan kami dengan ukuran 5x25, itu kami sudah kupas tuntas di video kami sebelumnya yang ada di channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, cara melembabkan RBW kita secara aman dan terkontrol, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.